Halo semuanya, pernah kebayang nggak sih panen semangka yang manis dan seger, tapi bukan dari kebun yang luas, melainkan langsung dari polybag di rumah kita sendiri? Ya, itu bisa banget loh. Iya kan? Biasanya kalau kita mikirin semangka, yang kebayang itu pasti kebun yang super luas. Soalnya buahnya kan besar, jadi wajar kalau kita mikir butuh lahan yang gede juga. Nah, ternyata anggapan itu salah besar. Dengan sedikit trik dan teknik yang pas, kita tuh bisa loh panen semangka yang enak banget dari halaman, balkon, atau bahkan atap rumah. Yuk, kita bongkar rahasianya sama-sama. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Sama kayak bangun rumah, fondasinya harus kuat. Jadi langkah pertama adalah nyiapin rumah yang paling nyaman buat si tanaman semangka. Biar dia bisa tumbuh subur dan bahagia. Nih, kunci pertamanya, jangan salah pilih ukuran ya. Jangan pakai polybag yang kekecilan. Minimal, diameternya itu harus 50 cm. Kenapa gitu? Gini, akar semangka itu butuh banyak banget ruang buat menyebar dan mencari makan. Anggap aja, makin besar rumahnya, makin jumbo juga nanti buahnya. Oke, rumahnya udah siap. Sekarang isinya, yaitu media tanamnya. Dan ini bukan sembarang tanah loh. Ada resep rahasianya nih. Campurannya gampang. 1:1:1. Satu bagian tanah, satu bagian kompos, dan satu bagian sekam. Kombinasi ini, wah juara banget. Bikin media tanamnya jadi gembur, jadi air nggak bakal mengenang dan bikin akar busuk. Kompos itu makanannya, sementara sekam menjaga sirkulasi udaranya. Jadi kita rekap bentar ya. Yang kita butuhin itu polybag besar, campuran tanah yang super gembur, sama lokasi yang pas. Ingat, semangka itu suka banget sama matahari. Jadi, pastiin dia kena sinar matahari langsung 6-8 jam tiap hari. Dan yang terakhir, ini hukumnya wajib ya. Pastiin polybagnya punya lubang drainasi yang cukup. Jangan sampai kakinya kerendam air. Oke deh, rumahnya udah siap huni. Sekarang, saatnya kita menghidupkan calon penghuninya. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling ajaib, di mana kita lihat biji sekecil itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dan prosesnya ini cepat banget loh, nggak perlu nunggu lama. Pertama, bangunin dulu bijinya dengan cara direndam di air hangat beberapa jam. Habis itu, kita semai di wadah kecil. Tunggu aja dalam seminggu sampai 10 hari, nanti bakal muncul bibit mungil dengan 2 atau 3 daun. Nah, kalau udah gitu, tandanya dia siap buat pindah rumah. Sekarang nih, saat yang paling menebarkan, yaitu hari pindahan buat si bibit kecil kita. Kita mau pindahin dia ke rumah barunya yang lebih besar dan nyaman di polybag. Di tahap ini, kita harus super duper hati-hati. Caranya gampang kok, bikin lubang kecil di tanah, terus pindahin bibitnya. Cukup 1 atau 2 bibit aja per polybag ya, biar mereka nggak rebutan nutrisi. Begitu selesai, langsung pasang penopang atau ajir dari bambu. Ini penting banget, soalnya kan tanaman semangka itu merambat. Dengan adanya ajir, dia bisa tumbuh ke atas, jadi buahnya nanti gantung, nggak nyentuh tanah, lebih bersih dan lebih aman dari hama. Ingat ya, kuncinya itu harus super lembut. Pelan-pelan aja, soalnya akar yang rusak di tahap ini bisa bikin pertumbuhannya jadi lambat. Sayang banget kan? Nah, tanamannya udah nyaman nih di rumah baru. Tapi tugas kita belum selesai. Justru disinilah hubungan kita dengan si tanaman dimulai. Perawatan harian kita inilah yang bakal nentuin apakah kita akan panen buah yang besar dan manis atau tidak. Tapi tenang, perawatannya nggak ribet kok. Malah bisa jadi semacam terapi, rutinitas harian yang bikin rileks. Yuk kita lihat apa aja yang perlu kita lakuin. Simple banget kan? Siram aja setiap hari. Waktunya bisa pagi atau sore, biar airnya nggak cepat menguap. Tujuannya tuh cuma satu, jaga tanahnya tetap lembab, tapi ingat, jangan sampai becek atau tergenang air ya. Dan tentunya pastikan dia tetap dapat jatah sinar mataharinya. Nah, ini nih, tips rahasia biar hasil panennya jadi luar biasa, kayak pekebun profesional. Ada 2 teknik nih yang bisa dicoba. Pertama, pangkas tunas-tunas liar di samping, biar energi tanamannya fokus ke buah. Kedua, pas buahnya mulai muncul, jangan serakah ya, pilih aja 1 atau 2 buah yang paling sehat dan bagus bentuknya per tanaman. Sisanya buang. Ini akan membuat tanaman mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membesarkan buah pilihan tersebut. Hasilnya, semangka yang jauh lebih besar dan manis. Oke, sekarang kita bahas soal makanan tambahan atau suplemennya, yaitu pupuk. Setelah tanamannya tumbuh beberapa minggu, kasih dia pupuk NPK seimbang secara rutin. Nah, nanti kalau bunga-bunga udah mulai kelihatan, ganti menunya. Pakai pupuk yang kandungan kalium atau K-nya tinggi. Kalium ini ibaratnya suplemen khusus buat membantu pembentukan buah dan bikin rasanya jadi lebih manis. Setelah sabar merawat, akhirnya kita sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu.
momen di mana kita bisa memetik hasil jerih payah kita. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita tahu kalau semangkanya udah pas matangnya? Gini, patokannya gampang kok. Semangka itu biasanya siap panen sekitar 60-80 hari setelah kita tanam bibitnya. Makanya penting banget buat nyatet tanggal tanamnya. Jadi kita punya perkiraan kapan harus mulai inspeksi tanda-tanda kematangannya. Ada beberapa tanda jelas yang bisa kita cek. Pertama, lihat sulur kecil di dekat tangkai buah. Kalau udah kering, itu tanda bagus. Kedua, warna kulitnya jadi lebih gelap dan pekat. Terus, coba intip bagian bawah buah yang nempel ke tanah. Kalau warnanya udah kekuningan, itu tanda lain. Dan yang terakhir, tes paling klasik, ketuk-ketuk buahnya. Kalau suaranya terdengar berat dan nyaring, thumb, selamat, semangka Anda siap dipanen. Jadi gitu deh ceritanya, dari sebuah biji kecil sampai jadi buah yang siap kita nikmati. Ternyata bisa banget kan dilakukan di ruang yang terbatas sekalipun? Percaya deh, nggak ada yang lebih memuaskan daripada motong semangka hasil tanam sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap untuk mencoba dan merasakan sendiri manisnya kesuksesan berkebun di rumah?